Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang perasaan dan kabar dia yang sudah lama tidak berhubungan sama kamu. Jadi ini untuk yang lost contact dengan seseorang. Seseorangnya siapa, dianya siapa, terserah kamu memikirkan siapa. The one that got away, gebetan yang udah lama gak ketemu, atau siapapun itu yang kamu pikirkan saat ini. Jadi caranya gimana? Pikirin orangnya. Jadi bayangin orangnya kayak gimana. Sebutkan pertanyaan dalam hati. Jadi itu bisa ngebantu juga. Lalu di sini adalah collective reading. Jadi energi bisa resonate, bisa tidak, dan bisa vice versa. Kalau kamu mau yang soal zodiak juga cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Pertama harus ingat ya, yang namanya energi itu ada masculine dan feminine. Jadi kamu harus bisa make sure energi kamu tuh apa. Lalu kalau misalnya kamu masih bertanya-tanya gimana caranya, just fokus sama energi kamu dan mikirin orangnya dan sebutkan pertanyaan dalam hati. Lalu, ini adalah timeless reading. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Jadi kita tidak terpaku dan terbelenggu oleh waktu. Lalu, banyak lalunya. Aku nanti bakalan cek energi kamu untuk make sure energi kamu saat ini seperti apa, baru energi dia saat ini kayak gimana, baru nanti kita baru lihat kabarnya dan perasaannya ke kamu. Oke, langsung saja dimulai. Aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini, jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk kamu. Terus spread guidance for more like guiding us sama hmm Oke, kita bakalan cek dulu energi kamu ya. Energi kamu saat ini seperti apa? Ada The Knight of Cups. Kau lagi daydreaming, lagi sering ngebayangin, lagi fall in love, lagi banyak mengisolasi diri. Ini ada energi Pisces, Scorpio, Cancer, dan energi Virgo. Lalu di sini juga ada Scorpio. Oke, pertama ini cukup strong. Energi kamu tuh cukup gede banget, terutama gede di soal percintaan dan lebih ke dalam diri sendiri percintaannya. Dalam arti, kamu memprioritaskan dan membagi cintamu lebih banyak daripada yang kemarin. Mungkin yang kemarin kamu membagi cinta kamu 50-50, 50% buat diri kamu, 50% buat orang lain atau lingkungan sekitar. Tapi saat ini lebih banyak untuk diri kamu, 70-80% buat diri kamu sendiri. Jadi kamu sudah tidak mentoleransi hal-hal yang tidak baik untuk diri kamu, orang-orang yang tidak baik untuk diri kamu. Makanya dari energi Dharmit di sini emang agak menarik diri dan membuat sebuah batasan yang sangat sehat untuk diri kamu. Nah, ini full of love. Jadi cintanya banyak banget untuk diri kamu sendiri. Dan di sini dari The Knight of Cups sendiri, fall in love, somehow tiba-tiba kamu ngerasa seperti jatuh cinta lagi sama kehidupan, passionate lagi sama kehidupan, semangat lagi sama kehidupan. And dari that sendiri, ini adalah orang-orang yang sudah nerima fakta dan menerima keadaan yang terjadi. Karena dari kamu lihat dari gesture dari The Knight of Cups sama The Hermit, walaupun energinya sendiri gitu, kamu yang nonton ini kebanyakan lagi benar-benar pengen sendiri, cuman tidak lonely, tidak kesepian, dan tidak desperate. Jadi berdamai sama keadaan, menerima sebuah keadaan. Dan dari energi Das sendiri, kalau ngomongin soal energi, ini adalah sosok orang yang sudah berkembang, sudah menjadi sosok orang yang bisa lebih dewasa. Yes, kalau aku lihat kamu losing friends, kamu pernah kehilangan teman, kehilangan cinta. Bahkan ada beberapa dari kalian yang kehilangan diri sendiri. Tapi kalau kamu lihat kembali saat bercermin, semuanya diganti. Teman baru, orang-orang baru yang lebih baik lagi, ketemu pemahaman soal percintaan yang lebih dewasa lagi, ketemu orang-orang yang lebih dewasa lagi, dan saat kamu ngeliat diri kamu pun, kamu beranjak dewasa gitu. Nah, konsep beranjak dewasa bukannya usia ya, bukan hanya usia, tapi juga pemahaman soal nerima takdir gitu. Dan di sini ada sebuah takdir yang memang dalam fase kita melakukan sebuah perubahan harus banyak yang kita lepaskan untuk memberi ruang yang lebih baik masuk gitu. Ini energinya bagus banget. Dan kalau kamu lihat di atas kepalanya semuanya ada sesuatu. Pertama di situ ada cups dan cinta, ada hati tapi hatinya warnanya gelap. Ada proses penjernihan, proses pembersihan. Beberapa dari kalian udah ngalamin sebuah
proses healing yang cukup lama dan panjang sendiri ya. Terus lalu dari energi The Hermit di atas kepalanya ada fire. Tumbuh sebuah semangat lagi yang tadi aku bilang. Fall in love with life. Jatuh cinta sama kehidupan. Jatuh cinta sama diri sendiri. Lalu di sini ada mawar putih. Akhirnya saat kamu accepting semuanya, ada ketulusan di situ. Ada rasa cinta yang murni di situ. Ada sebuah faith dan hope di mana kamu berharap sama semesta dan sama yang di atas. Jadi ngedapetin cinta, ngedapetin benar-benar sesuatu yang tulus dan itu bukan dari orang lain tapi dari diri sendiri. Jadi kamu pure banget ngasih kebahagiaan untuk diri sendiri tanpa aku harus berubah untuk ngedapetin pasangan yang gini gini gini. Enggak, kamu ngelakuin untuk diri kamu sendiri. Lalu aku bakalan lihat ke energi dianya. Energi orang yang kamu pikirin saat ini energinya seperti apa? Lagi melakukan banyak traveling atau melakukan banyak perjalanan. Ini ada yang secara harafiah pindah ya kalau aku lihat. Terus di sini kamu berhubungan sama sosok energi Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Dia adalah sosok orang yang cukup equal sama kamu. Kalau aku lihat equal tuh sepadan. Itu bukan artinya punya uang yang sama banyaknya sama diri kamu atau punya gelar pendidikan yang sama kayak kamu. Itu material things. Itu sesuatu yang bisa dibilang agak superficial ya, agak receh gitu, hal-hal kayak gitu. Karena yang namanya materi itu sesuatu hal yang bisa diusahakan. Kalau ngomongin soal energi, kedewasaan, batin itu sesuatu yang memang kita punya dan cara berkembangnya itu butuh usaha yang luar biasa gitu. Jadi secara batin, secara energi level ini sepadan. Dalam arti, contoh, kamu punya kedewasaan, dia juga punya kedewasaan gitu. Jadi cukup bisa balance. Dan kalau aku lihat secara energi saat ini lagi banyak hal yang dilakukan. Pertama, kerjaan iya. Ada yang ngelakuin perpindahan juga, ada yang pindah kerja, pindah tempat tinggal. Ada juga yang pindah karir kalau aku lihat. Cuman dari energi The Eight of Wands sendiri, everything moves so fast di dalam hidupnya dia. Banyak perubahan yang datangnya cukup cepat, bergantian terus gitu. Dia udah selesai project ini langsung ada project lagi, ada project ini, ada project lagi gitu, cepat banget gitu. Nah di sini kesibukan lah kalau aku lihat. Nah energi dari The Eight of Wands itu juga ngomongin soal dia tahu goal hidupnya apa dan dia ngejar itu. Jadi memang lagi fokus sama tujuan hidup dan dia fokus banget sama goal hidupnya, terutama soal karir. But kalau aku lihat di sini ini kayak mode surviving, dimana mode surviving itu yes lagi banyak hal-hal yang dilakukan akhirnya dia bertahan, jadi kayak lagi bertahan hidup. Kalau yang aku lihat dari energi The Seven of Wands ini juga dalam konsep dimana dia kalau di percintaan ya dia memang tidak terlalu fokus ke situ kalau aku lihat. Jadi kalau kamu nanya energi dia saat ini soal percintaan memang agak tidak dominan ya. Dan untuk kalian yang berhubungan sama seseorang yang suka berbisnis atau lagi menjalani bisnis, ini sedang menghadapi kompetisi gitu. Di karirnya lagi banyak kompetisi. Lalu dari energi The Star sendiri, kalau ngomongin soal energi, dia tuh tahu goal hidupnya apa, tujuan hidupnya apa, maunya dia apa. Jadi dia fokus ke situ. Dan kalau aku lihat dari energi The Star, secara energi memang lagi menanjak karirnya, pamornya dia, kesuksesannya dia lagi menanjak. Cuman kalau misalnya energi The Star itu juga konsep healing di mana ini proses penyembuhannya kamu di hati nih, kalau dia di mental gitu. So aku bakalan lihat ke kabarnya dia dulu, baru kita bakalan lihat ke perasaannya. Okay? There is great guide, angel of one power, like nothing and it says. I'm gonna say my goals, I can speak the truth. Tell me about this person. Lagi right now. Kabarnya dia yang sudah lama tidak berhubungan sama kamu. Udah lama gak kontak-kontakan sama kamu. The Tower. Ada banyak deja vu kalau aku lihat di hidupnya dia saat ini. Bisa di hidup kamu atau di hidup dia ya. Deja vu tuh banyak memori-memori yang kembali masuk, atau misalnya keadaan-keadaan yang keputar kembali gitu
di sini yes, kalau kabar memang lagi fokus sama kegiatan hidup ya. Fokus sama ada yang menjalani spiritual awakening juga. Jadi kalau ngomongin soal kabar banyak hal yang memang tidak terduga gitu kejadian. Contoh tadi perpindahan tadi, perubahan karir, shifting energi gitu. Kalau yang aku lihat shifting energi tuh konsepnya kayak gini. Yang tadinya energinya gelap contohnya tiba-tiba berubah jadi terang energinya. Itu kan perubahan yang cukup drastis. Nah, dari energi The Tower sendiri ini yang tadinya tertutup di dalam hidupnya yang mengabutkan dirinya akhirnya terbuka. Ibaratkan kayak jendela yang tadinya tirainya rapet gitu, tirainya tebal, tiba-tiba nggak ada tirainya. Jadi dia bisa ngelihat gitu. Lalu di sini kalau kabar lagi having fun with friends, jadi lagi banyak pergaulan baru gitu, punya teman-teman baru. Terus kalau yang aku lihat memang dia berada di dalam lingkungan yang sangat positif. Dia punya teman-teman yang sangat supportive. Kalau kamu lihat di bottom of the deck, di sini ada Six of Wands, itu nunjukin kalau dari dasarnya dia kabarnya itu kayak gimana. Dia lagi berada di dalam pertemanan atau lingkungan sosial yang menunjang dia untuk sangat berkembang gitu. Lalu energi The High Priestess itu biasanya ini pasti akan dibarengin dari The Tower terus ada spiritual. Ini berarti ada konsep spiritual awakening. Jadi kabarnya dia juga dalam proses untuk bisa lebih sadar untuk hal-hal yang spirituality atau lebih bisa in touch sama sisi batinnya dia sendiri. Jadi kalau aku lihat di sini dia lagi banyak ngobrol sama dirinya sendiri, lebih banyak mendapatkan arahan dari dalam dirinya sendiri. Berarti yang namanya The High Priestess sendiri, terutama untuk kalian yang feminine ya, kalian berhubungan sama maskulin nih contohnya. Kalau kabarnya dia kayak gimana saat ini, memang dia berada dalam lingkungan pertemanan yang bisa dibilang ada beberapa yang dia suka atau ada yang suka sama dia, ini bisa vice versa. Cuman di sini kalau aku lihat dia tidak dalam energi untuk aktif buat menjadikan sesuatu percintaan gitu karena fokusnya ke karir. Dan kalau energi The High Priestess sendiri banyak rahasianya saat ini. Jadi banyak hal yang dia pendam, banyak hal yang dia simpan. Cuman kalau aku lihat memang karena Ace of Star dan The Tower itu menunjukkan kalau ini nih kamu fokus ke karir nih, fokus ke money dulu nih gitu. Jadi dia fokus ke situ. Untuk kalian yang maskulin, kalian dealing sama feminine, kabarnya dia saat ini lagi mandiri banget, lagi fokus sama karir, fokus sama keluarga, fokus sama teman-teman, fokus sama kehidupan gitu. Dan dia adalah seseorang yang nggak bisa diganggu dalam arti kalau misalnya kamu masuk ke dalam hidupnya dia cuma hahi doang nggak jelas, dia nggak akan bisa ngeladenin gitu. Nah ini kalau aku lihat dari The High Priestess sendiri, there's something about tadi deja vu, mimpi, atau tanda-tanda dari semesta tentang orang ini yang harus kamu lebih notice lagi. Ini juga ada yang membenahi hidup ya, membenahi lifestyle kalau aku lihat. Ada Three of Cups. Kalau Three of Cups itu menandakan selebrasi. Jadi aku bakal lihat perasaannya dia kayak gimana. There's a bright guy, things live on power like I think it show me about the person that the people who watch this video think about feeling. Pikirin orangnya, tarik nafas, sebutkan pertanyaan dalam hati. Perasaannya dia saat ini ke kamu yang paling dalam gimana? Ada Tower. Ada sesuatu yang terjadi nih artinya. Beberapa dari kalian berhubungan sama suatu orang yang intuitif. Jadi saat orang punya intuisi yang bagus, punya kemampuan intuisi yang kuat, yang tajam, kalau kamu mikirin orang ini, dia bakal ngerasain perasaan dia. Oke, beberapa dari kalian, aku lihat yang pahit-pahitnya dulu. Jadi beberapa dari kalian berhubungan sama seseorang yang udah hopeless. Dalam arti dia ngerasa udah nggak ada harapan gitu. Jadi ngerasa kalah, sedih iya, ngerasa kalah iya. Dan dia merasa ada beberapa hal yang tidak bisa terpenuhi gitu kebahagiaannya.
di situ. Jadi sesimpel perasaan sedih atau remorse, perasaan menyesal. Lalu kalau yang aku lihat dari energi The Tower sendiri, ada banyak hal yang dia tahu tentang diri kamu baru-baru ini. Nah, ini bisa dari informasi yang datang ke dia atau memang informasi secara intuitif. Dimana yang tadi aku bilang, saat orang punya intuisi yang kuat dan tajam, ada yang kepikiran nih contohnya. Dia bisa merasakan itu. Dari The Tower sendiri, ini bisa lewat mimpi, ini bisa lewat komunikasi dengan seseorang, bisa komunikasi sama spirit guide-nya dia atau bahkan sama tahu sendiri gitu. Nah, saat dia tahu sendiri ini ada sesuatu yang mengejutkan. Jadi kalau ngomongin soal perasaan, ada rasa sedih, ada rasa terkejut, tapi juga ada rasa Ten of Cups, ada perasaan romance. Romance itu dimana perasaan yang memang em, biasanya tuh kan tumbuh saat PDKT ya gitu. Nah ini keadaannya kayak gini, perasaan excited juga ada, rasa seneng gitu, rasa bahagia. Cuman dari energi The Nine of Cups, aku merasa ada perasaan cinta di sini, tapi dibalur, dilapisi sama ada rasa takutnya gitu karena sesuatu yang tadi aku bilang hopeless, dia ngerasa hopeless, dia merasa tidak ada harapan gitu. Nah ini perasaan sayang dan cinta dibalut sama perasaan ini. Lalu dari energi The Star di sini baru nantinya dari The Star itu kayak ada sebuah momen um, feel excited, kayak kamu nerima hadiah. Kalau kamu nerima perasaan dia kayak kamu nerima hadiah, ada rasa apa sih? Kadang-kadang ada rasa deg-degan, ada rasa curious, penasaran dalamnya apa ya gitu. Dan ada rasa bahagia, feel blessed. Nah, kalau aku lihat pertemuan kamu sama dia itu sangat banyak mengajarkan dia. Jadi banyak banget momen-momen dimana dia bersyukur kenal sama kamu. Jadi kalau ngomongin soal perasaan, sebenarnya memang kompleks ya. Yang namanya perasaan manusia kan gak cuma lempeng, oke sayang doang lempeng gitu. Kan ada dinamikanya. Nah, tadi dinamikanya seperti itu. Ada rasa sayang dan cinta um, dilapisi sama perasaan takut, takut terjadi sesuatu yang kandas, terus juga ada rasa terkejut. Di sini juga ada perasaan dimana ngerasa um, konflik batin gitu. Ada perasaan menyesal dan perasaan takut, ada perasaan kalah. Terus kalau aku lihat dari energi The Three of Pentacle, ada sebuah saran sih kalau yang aku lihat, terutama untuk kalian yang punya penengah ya. Penengah tuh dalam arti kayak ada teman-teman lah gitu. Kau bisa minta bantuan mereka karena kayak istilahnya menyebarkan berita baik lah gitu dari mana-mana. Itu bisa jadi bikin dia lebih ngasih attention ke kamu gitu. So aku bakal lihat ke tarotnya dulu. Ke oracle cardnya dulu. Well, ada reconciliation. Oke. Ada reconciliation, someone from your past is returning to your life. Jadi, kalau pesannya, saat kamu fokus sama kehidupan kamu sendiri, kamu lagi fokus sama membahagiakan diri sendiri, istilahnya memperbaiki diri bukan karena seseorang. Ngerti kan? Kadang-kadang kan banyak banget tuh yang oke, jadi aku harus memperbaiki diri untuk bertemu jodoh, aku harus memperbaiki diri untuk dia. Sebenarnya yang harus kamu lakukan alasannya adalah untuk diri sendiri. Saat kamu terfokus membenahi diri untuk diri sendiri, dia akan tiba-tiba datang nih dari belakang. Dari someone from your past is returning to your life, itu seseorang di masa lalu yang pernah kamu kenal itu datang kembali tuh. Jadi ada semesta ngasih jalan untuk bertemu kembali atau berhubungan kembali atau terkoneksi kembali. Very soon, clearly decided what you want, so it comes to you now. Jadi dari kamu sendiri harus memutuskan, kamu maunya apa? Maunya apa kalau ditanya? Dari kita tahu maunya apa, kita bisa memutuskan, oke, aku mau ini, mau ini, mau ini gitu. Baru di sini akan ada jalan dan ini datangnya cukup cepat ya. Jadi pertemuan itu atau misalnya terhubung kembali cukup cepat datangnya. Very soon. So,
Aku bakalan lihat dari oracle-nya lagi. The Chaser. The Chaser, codependent relationship, fear of abandonment issues. Jadi pertama saran dari aku nggak boleh ngejar, nggak usah ngejar. Dalam arti gini, aktif dalam berhubungan nggak masalah. Jadi kayak tektokan gitu, kayak mentanis dia. Contoh dia ada usaha, kamu ada usaha, itu nggak masalah, itu sebuah hubungan yang sehat. Tapi jangan pernah begging. Jangan pernah memohon sampai kamu merendahkan diri kamu untuk mendapatkan seseorang. Belajar juga untuk tidak terlalu bergantung kebahagiaan kamu atau menggantungkan kebahagiaan kamu sama orang lain. Aku nggak kayak aku nggak bisa bahagia tanpa dia gitu. Bahagiakan diri kamu dulu. Kalau ada dia, itu adalah bonus. Anggap seperti itu. Lalu kalau kamu punya isu-isu yang ngerasa seperti kayak takut diabaikan, takut ditinggal, isu-isu bisa datangnya dari masa lalu lah gitu, abandonment issues. Itu selesaikan dulu isu-isunya. Date, meeting someone new, dating, get back out there, plan and set a date. Dan di sini semesta pun ngasih kamu kesempatan untuk mempunyai hubungan sama orang baru, bukan sama dia aja. Jadi di sini juga ada date. Tapi date di sini kemungkinan bisa sama, ya ada kesempatan yang tadi aku bilang bisa ngobrol, tapi juga ada orang baru di sini. Clarity, the truth, revelation, solidarity, force, honor, protection, and power. Nah di sini coba dekat sama teman-teman. Kadang-kadang kita bisa menjadikan teman-teman kita sebagai cerminan, dimana kadang-kadang semesta mengirimkan orang-orang bentuknya kayak teman, kayak keluarga, untuk ngebantu kita dan proteksi diri kita sendiri dari orang-orang yang bukan untuk diri kita. Jadi coba bisa lebih dipahamin gitu, orang-orang sekitar, input mereka seperti apa untuk hubungan ini. Lalu akan ada kejujuran dan kebenaran yang akan terungkap. Dan di sini ada healing heart. Healing from heartbreak, freedom from toxic relationship and addiction. Jadi ini ada proses penyembuhan. Kalau aku lihat di sini, sembuhkan diri kamu dulu dari patah hati masa lalu. Lepaskan diri kamu dari sesuatu yang toxic, dari sebuah addiction. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. Tell me about the outcome of the situation. Ada Ace of Pentacle, ada growth. Jadi nanti ada momen dimana kamu tumbuh, dia tumbuh. Jadi nanti ada fase perjalanan baru sebenarnya. Cuman yang namanya growth itu, ini hubungan yang akan tumbuh gitu. Bukan hanya hubungan yang childish, mungkin kemarin hubungan yang childish, nanti jadi hubungan yang lebih baik lagi. Ace of Swords nanti ada komunikasi kalau aku lihat. Jadi tentukan dulu maunya apa, butuhnya apa. Lalu di sini ada ya, yang kemarin kalau udah selesai ada konflik, selesai, jangan diungkit-ungkit lagi. Saran dari aku, kalau misalnya semesta ngasih jalan baru, ya udah ikutin jalan baru. Istilahnya gini, kamu memulai hubungan istilahnya di blank page, jadi kertas putih. Tulislah dengan pengalaman baru, experience dan kebahagiaan baru. Jadi sesuatu di masa lalu yang sudah selesai, ya udah selesai gitu. Dan make sure kalau kamu sudah menyelesaikan apapun yang unek-unek di dalam hati kamu. Dan di sini belajar juga untuk bisa memahami, kalau aku lihat ke depannya ada proses pendewasaan dan saling memahami satu sama lain. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book post reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye!